ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan dan struktur organisasi dari studi kasus yang kami gunakan, yaitu PD Simpati. PD Simpati merupakan suatu perusahaan di Kota Sumedang yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan produk hasil las. Nah, selain produk hasil las, PD Simpati juga menyediakan dan melayani pemasangan konstruksi baja ringan. Untuk produk hasil las yang dihasilkan seperti pagar, tralis, kanopi, rolling door, folding gate, dan aneka produk lain sesuai dengan permintaan konsumen. Struktur organisasi. Dalam PD Simpati memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Dan untuk tugas-tugasnya, yaitu direktur bertugas mengimplementasikan dan mengorganisir visi dan misi serta tujuan perusahaan. 2. Menyusun sebuah strategi bisnis bagi perusahaan. 3. Mengevaluasi perusahaan. 4. Mengawasi situasi bisnis. 2. Bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertugas untuk mengenalkan produk yang dihasilkan perusahaan kepada masyarakat, menjualkan produk perusahaan kepada konsumen, mampu menjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen, sebagai jembatan antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Bagian produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab dalam proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi, mengawasi mutu bahan baku yang digunakan, bertanggung jawab atas perawatan mesin produksi, konsistensi dalam menerapkan metode kerja dan keselamatan kerja. 4. Bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk mengontrol aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan, dan bertanggung jawab dalam mengurus surat-surat berharga perusahaan. Berikut adalah gambaran proses bisnis yang akan kami jadikan studi kasus untuk perancangan sistem yang kami buat dalam use case diagram. Ada 4 aktor. Yang pertama bagian produksi yang bertugas untuk membeli bahan baku dan membuat produk. Ada pembeli yang melakukan request order serta pembayaran, bagian keuangan untuk pembuatan invoice, dan bagian penjualan untuk pengiriman. Selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama ada activity diagram pembelian bahan baku. Dimulai dari pihak purchasing yang memesan bahan baku pada pemasok bahan baku, dan pemasok akan memberikan quotation berupa harga, diskon, dan sebagainya. Dan jika perusahaan telah setuju, maka akan memproses pesanan, pemasok akan memproses pesanan, dan jika belum setuju, maka mereka akan melakukan penawaran harga. Setelah proses pesanan dilakukan, pihak purchasing akan menerima barang, dan jika barang diterima dalam keadaan rusak atau cacat, maka akan mengajukan pengembalian. Dan jika barangnya dalam kondisi baik, maka bagian keuangan akan melakukan pembayaran serta membuat dan menyimpan catatan pembelian. Dan ini adalah activity diagram dalam proses produksi membuat produk. Bagian produksi akan membuat desain produk, lalu memproduksi barang, dan bagian quality control akan mengecek hasil produksi. Jika hasil produksi dalam kondisi tidak baik, maka akan dilakukan perbaikan, dan jika hasil produksi dalam kondisi baik, maka bagian produksi akan menyimpan di gudang. Dan ada activity diagram untuk request order. Mulai dari pembeli masuk ke web, kemudian sistem akan menampilkan menu utama, dan kemudian pembeli akan memilih menu order serta memasukkan info order. Kemudian sistem akan menyimpan data order dan data akan tersimpan di database. Activity diagram untuk pembayaran. Pembeli masuk ke menu pembayaran lalu melakukan pembayaran serta konfirmasi pembayaran. Dan sistem akan memvalidasi pembayaran tersebut. Jika tidak valid, maka akan kembali ke konfirmasi pembayaran. Dan jika sudah valid, maka data pembayaran akan tersimpan di database. Dan untuk activity diagram pembuatan invoice,
Bagian keuangan akan mencetak invoice, lalu menyimpan data ke database. Kemudian bagian keuangan akan memberikan invoice tersebut kepada pembeli, dan pembeli akan menerima invoice tersebut. Dan activity diagram untuk pengiriman. Bagian pengiriman, memilih menu pengiriman, kemudian mengisi data pengiriman dari pembeli, dan bagian pengiriman akan mengirimkan barang, dan sistem akan menampilkan status pengiriman. Kemudian pembeli akan menerima barang. Setelah itu, bagian pengiriman akan memperbarui persediaan barang. Baiklah, sekian progress report tugas akhir untuk mata kuliah analisis desain dan sistem. Terima kasih.